Salinan putusan perkara perceraian pada 2014 antara Deborah Helmy dan Lai David Linardi berbuntut panjang. Perihal buntut panjang tersebut, disampaikan, Lai David Linardi dan penasehat hukum, Johan Wijaya, pada Rabu tanggal 20 Maret tahun 2024, di salah satu tempat makan Surabaya. Adapun yang disampaikan, penasehat hukum Johan Wijaya yaitu, atas putusan perkara perceraian itu, pihaknya menduga adanya keterangan palsu yang disampaikan, Liam Minglan, salah satu saksi yang dihadirkan Deborah Helmy. Atas dugaan tersebut, Lai David Linardi bersama penasehat hukumnya, Johan Wijaya, melaporkan dugaan keterangan palsu ke Polda Jatim Surabaya. Adapun yang dimaksud memberi keterangan palsu yakni, Liam Minglan mengaku, sebagai ibu kandung dari Deborah Helmy. Padahal orang tua Deborah Helmy yaitu, Oi Jikmi. Sayangnya, laporan di atas, Polda Jatim, menerbitkan SP3 sebanyak 2 kali. Di antaranya, pada tanggal 9 April tahun 2021 kemudian Lai David Linardi mengadu ke Karawasidik Bareskrim Polri pada tanggal 14 Februari tahun 2022. Pengaduan tersebut, berbuah guna dibuka kembali penyelidikan atas laporan dugaan memberi keterangan palsu di persidangan. Selanjutnya, pada tanggal 29 Februari tahun 2024, Ditreskrimum Polda Jatim, kembali mengeluarkan surat SP3 atau surat penghentian penyidikan. Hal di atas, penasehat hukum Johan Wijaya, menilai Ditreskrimum Polda Jatim tidak profesional dan tidak konsisten. Sehingga upaya hukum Lai David Linardi bersama penasehat hukumnya, Johan Wijaya melakukan upaya pra-peradilan di Pengadilan Negeri Surabaya. Terkait upaya pra-peradilan, Ditreskrimum Polda Jatim, Totok Suharyanto, saat dikonfirmasi melalui layanan pesan WhatsApp menyampaikan tanggapannya berupa, "Silahkan. Pra-peradilan, itu hak konstitusi pemohon," ucapnya singkat. Sumber keterangan kedua pihak telah dilakukan konfirmasi oleh jurnalis Basudewa TV. Ada 2 alasan untuk dijadikan alasan permohonan pra-peradilan. Yang pertama, pernah di SP3 yang pertama itu pada waktu kasus ini dalam tahap masih lidik. Ya, di SP3 tahun 21, tanggal 9 April 21. Nah, dengan SP3 ini akhirnya kami berdua atau saya sebagai kuasa hukumnya meminta gelar di Mabes oleh Karawasidik. Apa namanya? Tahun aja. Bagi tahun aja. Akhirnya gelar tanggal 29 Juni 2022. Ya. Dan perintahnya dibuka lagi. Diperintahkan dibuka. Akhirnya lanjut. Perintah dari Mabes buka. Lanjut lagi kan. Akhirnya statusnya berubah menjadi sidik. Oleh Polda Jatim berubah menjadi sidik. Berarti naik ya Pak ya? Iya naik. Tadi ada 2 alat bukti yang cukup. Tapi belum ada tersangka. Belum. Ya. Kalau status tersangka saya masih belum mendengar itu. Tapi dalam arti sudah sidik. Iya, bahwa lebih lanjut. Nah, makanya tanggal 29 Februari kemarin itu dihentikan lagi. Jadi alasan yang pertama mengajukan permohonan pra-peradilan. Penyidik Polda yang menghandle perkara ini tidak profesional. Karena menurut KUHP 184 ya, itu ada 5 alat bukti yang cukup. Yang pertama keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk dan keterangan terdakwa. Nah, saya memberikan bukti 2 alat bukti yang cukup yaitu keterangan saksi. Saksi ada 2. Sama lagi. Saksi fakta itu Agus Setiawan dan Denny Felina, ini saksi fakta. Agus Setiawan ini siapa? Felina ini siapa? Saksi fakta. Maksudnya mereka apa? Dia mengetahui di dalam perkenalan sudah lama dengan para terlapor ini. Kenal lama, tahu siapa mereka. Siapa tahu terlapor yang pertama yaitu bernama Ling Minglan, terlapor yang kedua ya ini Helmy Mincu atau Deborah Helmy. Tahu, mereka bertahun-tahun tahu. Ya. Dan kedua, bukti surat. Bukti surat yang pertama, salinan putusan, terus akta kelahiran, kakak yang menyatakan bahwa terlapor kedua yang selaku penggugat di dalam perkara 366 tahun 2014 Pn Surabaya ini sebenarnya perkara perceraian, tapi pelapor kedua yang bernama Helmy Mincu atau Deborah Helmy, dia selaku penggugat mengganti saksi palsu. Jadi pelapor yang pertama yaitu Lim Minglan.
dan diakui oleh Lililang itu selaku ibu kandungnya. Padahal secara dokumen tadi seperti KK, KSK atau lahir, ibu kandungnya Helmi Mingju atau sahabat kedua itu bernama Wijitne, bukan Lililang. Itu individu yang berbeda ya? Beda. Nah, ini kan saksi palsunya terbukti. Ternyata Lililang ini siapa? Temannya pelayanan kan, ya temannya Helmi, temannya pelapor, iya, bukan mereka berdua. Namanya. Iya. Jadi nggak berani menghadirkan ibu kandungnya atau keluarga besarnya. Kenapa? Karena tadi ditolak, mereka sudah setuju untuk perceraian. Maka tidak ada saksi palsu Lililang ini, temannya Yang diakui seperti itu. ibu kandung. Tujuannya supaya perceraian itu dikabulkan. Ya, lancar proses. Yang kedua, kan saya katakan tidak konsisten.